Iya Kak, kita memang sudah disiapkan ini Kak, Box buku. box buku. Yang siapkan dari siapa? Pak Kadis. Oh, luar biasa Pak Kadis lagi. Aduh. Di perpustakaan itu menyediakan buku-buku bacaan ya, buku-buku bacaan berkualitas, silakan datang. Cuma tadi satu hal ya yang menjadi penting yang mungkin saya lupa. Kenapa kemudian juga ini teman-teman relawan pustaka hadir? Sebenarnya salah satu poin pentingnya adalah kami ingin memastikan gitu bahwa akses bacaan ini itu semua masyarakat di Kabupaten Mamuju ini punya hak yang sama dan mereka bisa mengakses bacaan yang berkualitas gitu. Tidak sekedar di kota, tapi juga di desa-desa baik di Kaluku atau di mana saja melalui. Ada lapak-lapak yang disediakan juga mereka semua atau mereka menyediakan sendiri? Seperti yang disampaikan tadi Samsir ya. Mereka kita fasilitasi ya? dengan motor box gandeng ya, box gandeng, kemudian mereka melakukan silang layan. Silang layan itu mereka ngambil buku-buku yang di perpustakaan yang mereka anggap menarik untuk anak-anak di lapangan, menarik untuk membaca. Mereka kemudian bawa seminggu atau sebulan kemudian diganti lagi di sini. Iya. Jadi ketika buku-bukunya mungkin kita rasa tempat yang akan kita kunjungi itu tidak sesuai dengan buku yang kita miliki, kita silang. Tapi sampai ke desa ya Pak Kadis ya? Oh, kita pastikan. Itu bisa ditanyakan Desa. sama Kak Siapa Ocha, yang ke Kak desa Ikra. yang tidak ada akses penerangan di sana ataupun air bersih, siapa? Ocha ya? Sampai di desa mana Ocha? Kalau untuk kegiatan literasi itu sendiri kita biasa sampai ke desa di lingkungan kanak-kanak. Misalnya itu selain jaringannya akses jalannya juga itu luar biasa keren. Di mana? Kaluku kanan ke dalam ya. Iya. Lewat ke Gentungan. Daerah pegunungan ya? Iya, itu Yang selangkah lagi sampai ke langit ketujuh. Apa? Di mana itu? ini di kelurahan Bebana kan. Ini PR ya, Kak Ocha, nanti kakak ini kita ajak ke sana nih. Masya Iya. Allah. Naik motor itu ya, motor Trail. relawan pustaka ya. Saya jadi buku nanti. Ya. Berbicara tentang literasi itu sendiri secara garis besar bukan cuma tentang kemampuan kita untuk membaca tulis, tapi kemampuan kita untuk menyerap informasi itu sendiri menjadi hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi begitu juga dengan kegiatan dalam pustaka. Jadi Kemampuan memahami juga ya. Ini dari penjelasan sudah bisa jadi gadis perpustakaan Ocha ini. Amin. Oh siap, harus ada kader lah. Oh iya. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau kami sendiri yang di Kaluku ini sebelum kita turun ke lapangan kita coba untuk rapat dulu sebelumnya kira-kira metode apa yang bisa kita gunakan di lapangan supaya adik-adik itu tertarik untuk datang ke lapangan kita. Kita buat program itu namanya Sapo Pustaka. Sapustaka. Jadi kita itu metodenya kan bukan cuma gelar buku, tapi kita juga berdiskusi ceria. Diskusi ceria maksudnya di sini gini, karena sasaran penerima manfaat kita ini bisa dibilang 60% adalah anak dan remaja. Jadi kita mencoba menggali apa sih yang disuka sama anak dan remaja ini supaya kita lebih mudah untuk kampanye. Dan ternyata mereka itu lebih suka diberikan ruang ekspresi. Di ruang ekspresinya adalah diskusi santai Kak. Sambil kalau adik-adik benar baca, teman-teman kira-kira apa sih yang hal baru yang didapat dari buku yang teman-teman baca? Akhirnya mereka sudah berani speak dan menyampaikan hal baru itu kepada teman-teman. Sambil itu juga kita coba menggali isu yang ada di lingkungan kita. Kira-kira isu apa sih yang ada di lingkungan kita seperti perundungan atau stunting, pernikahan usia anak. Itu juga yang kita coba gali dan kita cari solusinya dari buku itu sendiri. Jadi mulai dari gerakan kecil, tapi punya tujuan yang besar. Gerakan kecil ada tujuan yang besar. Saya belum bisa memahami ya, karena kemampuan literasi saya kurang. Coba, Sabri. Maksudnya gitu Kak, Iya, meskipun dari ruang terkecil mereka bisa buat gerakan-gerakan yang besar. Kan masih banyak sekali orang ini kayak merasa kami berbuat di Mamuju Jiki dan lihat jiki orang-orang di luar. Iya, tapi mereka ini tidak terbatas oleh hal-hal seperti itu. Bisa jadi aktivitasnya
orang menganggap itu aktivitas apa sih, kecil-kecilan aja, tapi Iya. dia mengkontribusi besar gitu. Oke. Gitu Kak Ime. Tindakan lokal but think global. Iya, that's right. Tapi btw ini Kak, kan ini semua relawan pustaka, relawan literasi, suka ngelapak buku. Bagaimana kalau kita uji dulu nih pengetahuan tentang bukunya ini? Iya, jangan sampai suka ini tuh. Artinya mereka sudah baca semua buku ya? Iya, minimal Bisa juga Kak. gitu dong. Iya. Jangan sampai ada yang bertanya ke relawannya, ternyata tidak ini. Ya. Saya pernah baca buku The Art of Love. Iya. Saya yakin mereka juga pasti sudah hatam. Yang saya maksud ternyata sudah hatam. Coba resume dulu bukunya. Di segmen yang lain Kak. Di segmen yang lain, di segmen yang lain. Iya. Aduh, tapi mungkin ini dulu ya. Saya dengar-dengar ini Pak Kadis itu suka juga baca puisi. Wih, maestronya Kak. Jadi beliau ini kalau di Sulawesi Barat sejajar dengan para maestro puisi. Jadi gini ya, kalau bicara relawan pustaka yang Iya. tadi ya. Ini kemampuan literasinya sudah tinggi. Om, ya. Iya, Ini betul. salah satu poin indikator sebagai orang yang memiliki kemampuan literasi itu smart to hide. Yes, betul Smart Kak. to hide. Oke. Kak Ime, What is that? I know what do you meaning. Kak Ime sering lihat ini ya, apa namanya, sosial medianya perpustakaan. Jujur jarang. Tidak lanjut pertanyaannya kalau jarang. Kita hampir tiap hari update itu. Iya, jadi itu Karena saya itu adalah generasi kok ngerasa kita masuk dalam baby boomer Kak ya? baby boomer, orang tua. Jadi Jadi- ini satu generasi dengan saya ya. Iya. Dia generasi milenial dan dia setelah saya di kampus dulu anak kompak. Sekompak. Jadi kalau kita lihat giat-giatnya perpustakaan di media sosial itu berangkat dari buku ini, dari Berangkat dari gagasannya sini. beliau. Oh, jadi sudah hatam ya. Iya. Jadi di perpustakaan itu Kak tidak sekedar bikin kegiatan, tapi semua bermula dari narasi. Itu kenapa namanya ini diskusi. Diksi Diskusi dan narasi. Ya jadi semua aktivitas ya di perpustakaan kan kita bicarakan literasi ya yang lebih besar. Maka semua aktivitas itu kita bagi segmentasinya. Ini kalau kita bergerak misalnya di baby boomers, apa sih yang perlu kita jual ke baby boomers misalnya supaya dia Kalau tertarik. bilang baby boomer sebenarnya kalau milenial, lihat ini saya mau lihat deh. Pas baby boomers ya ke saya. Baby boomers terus generasi X ya, Gen X ya, milenial ya, X milenial, Z yang paling terus, belakangan. generasi Z ya, itu kita bagi segmentasinya supaya lebih dapat gitu, supaya lebih dapat karena itu tadi ya, tidak semua konten itu disukai oleh semua generasi. Betul. Ya, betul. Iya. Supaya tepat sasaran Kak ya. Sasaran. Dan yakinlah bahwa segmentasi untuk semua postingan yang ada di IG itu akan sangat berbeda dengan yang ada di platform yang lain. Betul Kak. Satu yang pasti semua aktivitas termasuk aktivitas teman-teman relawan pustaka itu kita kemudian publish Ya. sebagai pertanggungjawaban sosial ya, bahwa ini nih kerja-kerja kita, bahwa apa ya, ini tentang itu tadi ya, tentang apa ya, menjawab semua keresahan. Jadi media sosial kita itu hadir untuk menjawab semua keresahan. Kemarin ada yang mungkin ya ada orang beranggapan selalu kan, mungkin Kak Ime atau Kak Safri biasa dengar ini perpustakaan ngapain sih, apa sih ini gunanya perpustakaan. Kita jawab melalui aktivitas-aktivitas seperti itu. Iya, jadi nih teman-teman, ini saya punya banyak pengalaman ini sebelum turun sebagai relawan pustaka ini. Jadi mereka yang mendaftar, karena saya kebetulan yang baca surat apa namanya, permohonan. CV, termasuk CV-nya mereka ya? Oh, Kak Safri ya? Saya kebetulan kan saya ini relawan. Luar biasa. Iya, jadi syaratnya itu memang di awal disuruh bikin esai. Kenapa mau jadi relawan pustaka? Nah ternyata setelah dia menulis, teman-teman menulis ini, kita bisa lihat bahwa ternyata mereka semua punya banyak pengalaman dan mau menambah pengalamannya lagi sebagai relawan pustaka. Kita lanjut ke sebelahnya ini, ada Cinda Ilama. Nah, Saya lanjut cerita tentang ada kolaborasi dengan Ikra. Jadi setelah gabung relawan pustaka, hal yang paling saya syukuri adalah karena kami jadi memiliki akses, kemudian jadi salah satu
alasan kenapa anak-anak di desa itu tidak memiliki minat baca yang tinggi itu karena kurangnya fasilitas, buku yang tidak menarik dan sebagainya. Nah, dengan adanya relawan pustaka ini kami bisa menjadi perantara bagi mereka untuk kemudian memfasilitasi mereka buku-buku yang menarik, dan itu difasilitasi oleh dinas perpustakaan ini. Ya, itu jadi secara tidak langsung ketika kami turun di lapangan, semangat anak-anak ini sangat tinggi karena mereka melihat dari sampulnya saja itu buku-bukunya sudah menarik. Jadi dan satu hal lagi adalah dari hal yang menarik ini tentunya kami akan melakukan hal-hal yang menarik untuk membuat mereka jadi lebih semangat lagi, semangat untuk membaca, kemudian semangat untuk belajar, sehingga berpikirnya mereka juga akan lebih positif. Jadi memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan mereka dan diri mereka pribadi dan juga pribadi kami. Itu saja mungkin. Keren sekali ya kan kalau kita dengar ya. Jadi kalau kita simpulkan dari dua pernyataannya relawan kita ini Bang, berangkat dari keresahan dan ini berkontribusi. Padahal sebenarnya di dinas perpustakaan tidak menjanjikan dalam tanda kutip ya. Betul. Bisa dikasih dalam berupa kontribusi. Tapi mereka masih tetap berbuat. Iya. Saya juga memang memiliki rumah baca sebelumnya, tapi pindah di sini, alhamdulillah ketemu dengan KAUD, Kadis di perpustakaan ini dengan melalui relawan literasi. Itu pun informasi yang saya baca dari WA. Pas saya baca waktu itu, saya di kampung ada ini informasi perekrutan relawan baca, dan itu malam terakhir Kak Sapri. Jadi saya tulis itu esai sampai tengah malam baru saya kirim. Di detik-detik terakhir. Pantasan biasanya ada tulisannya. Ini ditulis di detik. Oke. Jadi alhamdulillah bisa diterima, mungkin saya curhat. Sangat personal memang. Saya butuh teman dengan teman diskusi. Gitu kan. Jadi kalau sekarang di rumah saya mulai membenahi rumah baca dan persiapan perpustakaan masjid. Oke. Karena itu semua sebenarnya dari ide-ide KAUD bagaimana menciptakan wadah bacaan di mana saja, bukan cuma di perpustakaan tapi semua tempat. Sehingga anak muda bisa keren. Pastinya relawan pustaka ini adalah pelopor literasi di Mamuju yang bisa menjadikan mereka adalah bagian dari kolaborasi yang dibangun melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Ini kemudian untuk menjadikan Mamuju yang keren. Kita main kata-kata dulu lah sama mereka. Mereka kan pasti, mereka kan sudah baca semua buku yang ada di Indonesia ini atau semua buku yang ada di dunia. Punya pemahaman yang bagus, karena kan mereka pelopor. Kita tes mereka, kita games. Ayo, berdiri sini, berdiri. Tes dulu mereka. Oke, baik. Pak Kadis, sebutkan satu kata yang ada di benak Pak Kadis saat ini. Literasi. Literasi. Ayo. Si. Siap. Siap. Literasi siap. Apel. Eliminasi. Iya. Si. Sila. Latihan. Iya. Ayo maju. Hantu. Tukang. Angka. Kamu. Muslim. Iya. Lim. Lima. Iya. Lima. Muslim 5. Muslim 5. Ma. Makan. An. Kita sudah, belum ya? Belum Kak. Antu. Tukang. Tadi Sudah tadi tukang. Sudah. Maju sini, Cak. Angsa. Sasa. Saya. Ya. Ya kamu. Ya. Boleh. Kata. Ya. Yang. Oh ya. Yang cerdas Pak Kadis ya. Ang. Ngapain? Ngapain? Insaf.
Menjadi relawan pustaka adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi diri saya sendiri, karena saya bisa menjadi salah satu dari pelopor kampanye literasi di lingkungan saya, terkhusus di Kecamatan Kaluku. Menjadi relawan literasi ini adalah salah satu media yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju untuk memberikan informasi-informasi manfaat kepada masyarakat melalui gelar buku dan aksi lainnya terkait tentang literasi itu sendiri. Yang dimana sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, berangkat dari hadis tersebut, saya memiliki motivasi yang besar agar bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dari hadis tersebut juga saya sangat memiliki motivasi yang besar untuk bergabung di relawan pustaka ini. Saya sadar bahwa saya masih anak muda yang masih haus akan pengalaman, oleh karenanya memberanikan diri untuk gabung di relawan pustaka. Harapan saya ke depan agar kiranya Dinas Perpustakaan kembali merekrut relawan pustaka lebih banyak, karena kalau dibayangkan satu saja pemuda yang bergerak di daerahnya kemudian melakukan pergerakan mempengaruhi anak-anak yang ada di sekitarnya, bagaimana kalau misalkan banyak relawan, banyak anak muda yang bergerak. Itu harapan saya, semoga akan ada generasi selanjutnya di relawan pustaka itu. Jadi dengan ikut relawan pustaka, ilmu-ilmu yang ada di perpustakaan bisa diakses kemudian sampai kepada masyarakat-masyarakat di desa, dan dengan itu akan menumbuhkan minat baca dan semangat anak-anak untuk kemudian terus membaca dan belajar. Saya berharap bagaimana generasi muda di Kabupaten Mamuju ini menjadikan dunia literasi ini atau buku sebagai lifestyle. Jadi menjadikan literasi ini sebagai gaya hidup, sebagai anak muda yang keren dengan buku.